Saya tidak bisa meninggalkannya sendirian. Pada saat ini, melihat situasi yang telah menjadi kesimpulan sebelumnya dan tidak dapat dibalik, cahaya Divine 10 warna yang menyilaukan tiba-tiba beriak di sekitar tubuh Cailin. Jejak pembakaran spontan. Jejak semacam itu, bahkan dengan penindasan kuali Dewa Api, tampaknya tidak dapat menahan kekuatan ilahi yang menakutkan. Yun Yun, yang menangis di samping, juga tertawa kecil. Tepat saat seluruh tubuhnya akan menghancurkan dirinya sendiri, sekelompok pola iblis yang gelap dan menyesakkan, anehnya mengabaikan kekuatan Yan Shending, langsung menghancurkan keduanya, dari mereka aksi tercekik di buayan. Dalam sekejap, kedua wanita itu terbatas, tetapi mereka tiba-tiba mengangkat kepala dan melihat kehampaan di mana dunia mulai terdistorsi. Di sana, beberapa aura yang akrab mulai berputar. Itu adalah kekuatan iblis. Xiao Yan telah dikalahkan, apakah kamu masih ingin bertarung? Kedua malaikat agung dan putra dewa manusia Wang Xian Xuanzun berbicara pada saat yang sama, seperti pemenang, dengan kejam mengejek kelompok semut aliansi api tak berujung di bawah yang tidak tahu ketinggian langit. Tanpa kepemimpinan Xiao Yan, apa yang disebut aliansi api tak berujung hanyalah pasir yang berserakan. Takut. Apa yang harus ditakuti? Tidak pernah mati. Di hadapan postur mengejutkan lawan, raungan yang mengguncang dunia keluar dari mulut Raja segala binatang dan para elit dari aliansi api tak berujung, yang merupakan perasaan mendidih darah. Segera, kekuatan orang yang tak terhitung jumlahnya mendidih, dan ada kedipan samar dari lingkaran cahaya yang sangat merusak. Bahkan jika itu adalah cahaya kunang-kunang, pada saat ini, pasukan koalisi lawan sedikit tergerak. Tapi bagaimanapun juga, kekuatan mereka terlalu kecil, tidak peduli seberapa mematikan mereka meledak, itu tidak berguna. Hanya dalam waktu singkat, Yao Ji dan yang lainnya semuanya dikalahkan dalam pertempuran di dinding gelap di atas langit, dan serangan kedua Raja Binatang juga dikalahkan sepenuhnya. Pertempuran di dunia bawah tampaknya akan segera berakhir pada saat ini, tapi tidak ada yang menyesalinya. Kekuatan semut, tunggu, apa yang terjadi? Pada saat berikutnya, tepat ketika Beilein berbicara, dia menemukan bahwa materi gelap di atas dunia bawah, energi surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergetar aneh, dan kemudian pada kecepatan tertentu terlihat dengan mata telanjang, menghadap ke langit, menghadap dunia bawah tepi tembok menyatu. Tampaknya dalam kegelapan di tepi dinding gelap, ada mulut ajaib jurang tak berujung, yang dengan kejam dan rakus menelan semuanya di sini. Dan di jurang itu, bahkan ada orang gila yang sangat gila, yang melompat kegirangan dan bersorak. Apa itu? Mendengar raungan aneh Beilein, Wang Xian Xuanzun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Di atas tembok dunia bawah, ada semacam pola roh jahat yang memusingkan berkedip, dan energi hijau gelap yang pekat berdiri satu demi satu di tembok dunia bawah. Dengan sedikit jentikan, rasa putus asa yang tak terlukiskan menyelimuti seluruh tubuh. Di bawah kekuatan semacam itu, saya khawatir hanya para dewa yang tidak tertindas, dan mata orang-orang lainnya tiba-tiba menegang, dan tubuh mereka sedikit gemetar ketika mereka melihat ruang dunia bawah yang sangat dekat dengan neraka. Kekuatan mengerikan apa yang ada di dalamnya? Nyalakan aku. Perjamuan Dewa Iblis. Melihat penampilan Xiao Yan bahwa dia berada di ambang kematian, dan akan jatuh sepenuhnya kapan saja, gelombang gelap yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berkumpul di langit, dan kekuatan iblis hijau tua di dinding gelap semuanya terbang menuju sumber suara. Raungan gila dan dingin membelah langit, seperti iblis serakah yang nyata, mendorong kekuatan iblis-iblis itu menjadi hujan iblis yang dicurahkan. Ledakan. Hujan iblis hijau tua baru saja turun dan dicurahkan. Kekuatan malaikat di dunia ini, atau kekuatan banyak orang seperti Raja Binatang, semuanya disentuh dengan kejam, dan kekuatan suci yang tak terhitung jumlahnya bergetar seketika, dan kemudian runtuh. Rusak. Boom, boom. Ledakan keras yang mengejutkan membangunkan banyak kekuatan dari aliansi api tak berujung yang mencoba memecahkan kuali. Tanah di bawah kaki semua orang tiba-tiba tenggelam, dan semua tanah yang terlihat dengan mata telanjang tiba-tiba runtuh, seolah-olah jatuh ke neraka yang tak berujung, berubah menjadi jurang iblis yang belum pernah terlihat sebelumnya. Di bawah jurang hijau gelap yang tidak bisa melihat ujungnya, lahar hijau tua berjatuhan dengan keras, lautan yang penuh dengan aliran jahat, dan berkas sinar iblis serakah. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, ini di luar jangkauan neraka, jika Anda jatuh ke dalamnya dengan mudah, saya khawatir hanya ada satu cara untuk menghancurkan tubuh dan jiwa. Dan Xiao Yan,
serta altar malaikat dan hal-hal lain, benar-benar ditelan oleh neraka yang tak ada habisnya dan jatuh ke bagian yang lebih dalam dari jurang iblis. Tidak ada yang tahu di mana ujung jurang iblis. Semua hujan iblis jatuh ke dalam jurang, dan targetnya tampaknya adalah Xiao Yan yang berada di ambang kematian, dan dengan cepat berkumpul menuju tubuh yang terakhir. Hujan setan yang kental, jahat, dan memusingkan mengalir ke tubuh Xiao Yan tanpa syarat. Dong dong dong. Bahkan jika tubuhnya berada di ambang kehancuran total, setelah infus kekuatan hujan iblis yang begitu dalam, jantung yang dibentuk kembali oleh api suci di tubuh Xiao Yan berdetak dengan aneh, seolah-olah dia melihat beberapa jenis makanan lezat dalam sekejap. Ternyata menjadi aliran melahap yang stabil, menyerap kekuatan iblis-iblis ini. Raja Kegelapan, apakah kamu ingin menempati tubuh Xiao Yan? Menjadi Xiao Yan yang baru. Ekspresi Archangel Ares sedikit berubah. Hujan iblis dan jurang iblis yang tak berujung di bawah benar-benar membuatnya mencium warna yang menakutkan, dan dia segera melihat Raja Kegelapan yang tampak gila di atas langit. Petik 2. Raja Kegelapan tidak menjawab, tetapi semua energi di dunia ini tiba-tiba bergejolak, dan adegan badai iblis yang cukup untuk menumbangkan semuanya secara bertahap melilit tubuh Raja Kegelapan. Pusat badai iblis memiliki warna hijau tua yang mengganggu. Kelompok cahaya mengembang dengan hebat. Raja Kegelapan. Pada saat ini, senyum puas di wajah Ren Senzi menghilang dalam sekejap, dan bahkan ada kilatan ketakutan yang aneh di kedalaman pupil matanya. Gelisah. Hahaha. Putra Dewa, Malaikat Agung, termasuk Xiao Yan yang lebih tua yang diikat oleh sangkar gelap di kehampaan di bawah bergetar aneh saat ini, dan semua kekuatan di tubuh sedikit bergetar atau bahkan mengeras. Matanya sedikit menyipit, dan Raja Kegelapan, yang bercokol di langit, tiba-tiba merentangkan lengannya yang keriput ditutupi dengan pola iblis yang tak terhitung jumlahnya dari badai iblis, dan kemudian perlahan-lahan meletakkannya di pundaknya, dan hiruk-pikuk muncul di sudut, dari mulutnya, senyum dingin. Bocah bau, maafkan kepengecutanku. Aku bukan iblis yang memenuhi syarat, aku hampir tidak bisa dianggap sebagai budak iblis, tetapi kamu berbeda. Kamu akan menjadi orang yang paling menonjol di klan Xiao, saya, di dunia. Merobek. Tanpa sadar, telapak Raja Kegelapan meluncur turun dari bahu di belakangnya, seolah merobek dagingnya sendiri, sekaligus. Segera, suara robekan yang keras bergema, dan semua orang melihat darah menetes di punggung Raja Kegelapan, dan darah roh jahat benar-benar terpisah dari kulit dan kulitnya. Seluruh punggung benar-benar terpisah dari jubah iblis, pemandangannya dulunya ngeri. Gila, apakah kamu gila? Melihat tindakan gila dari Raja Kegelapan, kegelisahan dalam jiwa putra para dewa menjadi semakin kuat, dan bahkan kekuatan hitam putih yang melindungi tubuhnya sedikit bergetar. Sumber kegelisahan bukan dari Raja Kegelapan, tapi dari jubah iblis berlumuran darah yang diwarnai dengan kulit separuh tubuh Raja Kegelapan. Dari sana, bahkan seorang anak dewa yang kuat hingga tingkat setengah dewa tidak bisa tidak mencium bau jantung berdebar-debar. Dari persepsi yang terakhir saja, tampaknya hal semacam ini sendiri melampaui batas kognisi manusia. Ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia sama sekali. Ini kejutan untukmu dari raja ini. Dalam badai iblis, raungan gila terus muncul, dan segera semua kekuatan iblis mengalir ke jubah iblis, seolah-olah yang terakhir diukir, menyempurnakan pekerjaan luar biasa yang paling dia puas. Tanpa jubah iblis, aura Raja Kegelapan sangat berkurang, dan pola iblis di kulitnya menjadi semakin redup, identitas terungkap sepenuhnya. Itu adalah klan Xiao. Tanda klan Xiao, Xiao Yunming. Melihat Raja Kegelapan dengan napas samar, Ren Senzi sangat marah, dan akhirnya benar-benar mengenali identitas sebenarnya yang terakhir pada saat ini. Orang ini sebenarnya adalah adik dari patriark klan Xiao yang menghilang secara misterius di klan Xiao pada akhir Perang Dunia Pertama. Ini, kekuatan jahat macam apa ini? Dan Malaikat Agung Ares di bawah, tetapi pada saat jubah iblis jatuh dari Raja Kegelapan, tubuhnya bergetar hebat, dan sayap malaikat di belakangnya bergetar hebat. Fluktuasi yang tidak nyaman menyebar dengan cepat. Kekuatan semacam itu bukanlah sesuatu yang dapat disaingi oleh manusia. Hancurkan aku. Ketakutan menumpuk, putra para dewa tidak berani ragu lagi, dan sekali lagi mengulurkan telapak tangannya, warna hitam dan putih yang cerah mendorong kekuatan setengah dewanya untuk mengaum, dan ruang retak, dan dunia berubah warna. Ah engah. Namun,
Dalam menghadapi pukulan marah dari putra Tuhan, jubah iblis itu seperti makhluk hidup, dan mulut iblis yang tak berdasar langsung pecah di atasnya. Putra dewa, yang sekuat setengah dewa, marah dan jatuh ke jubah iblis dengan begitu mudah. Jubah iblis ini sangat menakutkan. Ho! Setelah menelan serangan yang terakhir, jubah iblis melemparkan pandangan main-main ke putra Tuhan, seolah-olah mengatakan, "Terima kasih atas hadiahnya." Kemudian, di bawah pengawasan orang yang tak terhitung jumlahnya, dia langsung meninggalkan telapak tangan Raja Kegelapan, meninggalkan badai iblis yang sudah melemah, jubahnya melonjak seperti sapuan guntur, dan tersapu dari Xiao Yan yang sekarat di jurang iblis di bawah. Raja Kegelapan, Xiao Yunming, jika Xiao Yan memiliki 3 kekuatan dan 2 kelemahan, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Melihat bahwa Raja Kegelapan sebenarnya adalah adik dari kepala keluarga Xiao, wajah Xiao Yan yang lebih tua penuh dengan ketegasan. Kekuatan jubah iblis terlalu jahat. Dalam situasi saat ini, jelas bahwa dia ingin menemukan wadah baru, bahkan jika Raja Kegelapan memberi Xiao Yan, apakah Xiao Yan dapat sepenuhnya mengendalikannya? Bagaimanapun, itu adalah kejahatan tertinggi yang bahkan tidak dipedulikan oleh para demigod. Jika dia tidak berhati-hati, saya khawatir Xiao Yan hanya akan menjadi boneka iblis. Di dunia ini, tidak ada kekuatan untuk apa-apa. Tapi, aku percaya pada anak ini. Karena aku melihat beberapa hal langka dalam dirinya, hal semacam itu, aku khawatir bahkan kakak tertua tidak pernah memilikinya. Mungkin dunia ini akan bergantung padanya pada akhirnya. Rambut panjang Raja Gelap yang tergerai sedikit bergelombang, dan kelemahan di tubuhnya menyebabkan kekuatan yang terakhir turun dari ujung langkah reinkarnasi ke puncak. Jelas, langkah seperti itu akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada yang terakhir. Tapi dia tidak menyesal, karena dia telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Sebagian besar tanah di dunia bawah benar-benar hancur dan berubah menjadi jurang iblis yang tak ada habisnya. Dalam jurang maut seperti itu, bahkan malaikat agung tidak berani jatuh ke dalamnya dengan mudah, karena nafas iblis di bawah terlalu kuat. Terlalu kuat dan jahat, bahkan dia tidak sepenuhnya percaya diri untuk menghadapinya. Samar-samar, semua orang melihat ke Demon Abyss, tetapi mereka dapat dengan jelas melihat bahwa ada bayangan sekarat di dalamnya. Kekosongan di sekitarnya tiba-tiba terdistorsi, dan api hijau gelap membakar seluruh jurang. Dengan dicurahkannya jubah iblis dan hujan iblis itu, pria yang berada di ambang kematian itu benar-benar berdiri dengan ketakutan. Segera, di bawah tatapan banyak orang, dia sepertinya secara naluriah mengulurkan tangan mautnya dan meraih jubah iblis itu, satu gerakan. Di tangan, tekan ke tubuh. Ketika jubah iblis menyapu tubuh Xiao Yan dengan gembira, tulang dewa naga berwarna giok membuat naga sedikit mengaum, seolah menolak atau memukul mundur jubah iblis. Keduanya langsung menemui jalan buntu selama 10 napas, dan kekuatan keserakahan di dalam jubah iblis dengan cepat mereda. Keduanya, sepertinya membentuk semacam check and balance. Saat berikutnya, jubah iblis menempel di punggung Xiao Yan seperti penobatan kaisar, darah hijau tua mulai mengalir keluar dari jubah iblis, dan segera mengalir ke tubuh Xiao Yan yang sudah ada namanya saja. Dengan munculnya darah hijau tua, kekuatan malaikat dan dewa yang tersisa di tubuh Xiao Yan sebenarnya perlahan menghilang, dan genangan darah panas dan jahat membuat hati, kekuatan, Xiao Yan pulih secara bertahap. Puff! Detak jantung yang menghancurkan hati ditransmisikan dengan jelas dari jurang iblis. Pukulan yang kuat dan kuat semacam itu, pada saat ini, mengejutkan Ares seperti suara ajaib. Dia tidak mati. Pada saat ini, apakah itu Xiao Yan, Kailin atau Beilin, semuanya tercengang. Malaikat tertinggi Beilin menatap dengan sungguh-sungguh ke jurang yang tandus, di mana kekosongan telah terdistorsi. Tampaknya ada semacam fluktuasi bodoh, dan itu pulih sedikit demi sedikit, kelahiran kembali. Aris, kamu harus tahu bahwa begitu insiden ini gagal, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Pada saat ini, wajah Ren Senzi dipenuhi dengan kehikmatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Adegan di depannya benar-benar mengejutkan dan menyegarkan kognisinya. Jelas, tidak satu pun dari kelompok orang Xiao ini adalah lampu hemat bahan bakar. Tapi sekarang, penghinaan di hatinya telah sepenuhnya mereda, seolah-olah dia lelah dengan lelucon ini, mencoba menggunakan kekuatan penuhnya untuk benar-benar tenang di sini. Aku tahu, Beilin ikuti aku. Wajah suram Ares bergerak sedikit,
dan matanya terkunci pada Xiao Yan yang mulai pulih di jurang iblis di bawah. Kelahiran kembali iblis harus dihentikan. Jika tidak, iblis yang terlahir kembali, bahkan kepala malaikat agung yang kuat, tidak dapat bersaing. Mau, turun. Ketika Beilin mendengar kata-kata itu, tubuhnya yang halus terkejut. Kekuatan iblis di Demon Abyss di bawah, saya khawatir hanya kekuatan puncak dari peringkat 9 reinkarnasi yang dapat bersaing. Jika Anda terus seperti ini, Anda hanya akan mati. Pergilah. Sementara mereka berdua berbicara, mereka melompat dan melompat lurus ke bawah. Jelas, mereka bertekad untuk membunuh Xiao Yan sepenuhnya. Jika orang ini tidak dihilangkan, akan ada masalah tanpa akhir. Tanpa restu kekuatan jubah iblis, bagaimana Anda bisa menolak kursi ini sekarang? Segera, saat kedua malaikat agung itu tersapu menuju jurang iblis, putra para dewa menatap Raja Kegelapan, berharap untuk saling menghancurkan menjadi puluhan ribu keping. Jika bukan karena perilaku gila orang gila ini, Xiao Yan akan mati berkali-kali. Tindakan Raja Kegelapan telah membuat putra dewa benar-benar marah, dan kemarahan dari pembangkit tenaga listrik peringkat demigod memang sedikit mengerikan. Meskipun Raja Kegelapan sangat kuat dan berbakat, yang terakhir telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk jubah iblis selama tahun-tahun ini di dunia bawah, dan hilangnya jubah iblis bukanlah beban kecil bagi yang terakhir. Sungguh, kalau begitu cobalah. Raja Kegelapan mencibir, dan gelombang gelap melonjak di sekelilingnya, langsung mengumpulkan aliansi api tak berujung ke dinding dunia bawah. Kekuatan jurang iblis terlalu jahat untuk dilawan oleh pembangkit tenaga listrik ini. Sebaliknya, pasukan sekutu kerajaan malaikat dan pusat dunia manusia penuh dengan ketakutan dan kecemasan pada saat ini. Zat-zat gelap dan nafas iblis terus-menerus melahap hidup mereka. Bocah bau, hanya ini yang bisa dilakukan raja ini, dan sisanya ada di tanganmu. Begitu suara itu jatuh, Raja Kegelapan sekali lagi terjerat dengan putra Tuhan. Hanya ini yang bisa dia lakukan sekarang. Selebihnya, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mengulur waktu untuk Xiao Yan. Aku di sini untuk membantumu juga. Melihat lingkaran setan yang mulai melonjak aneh di jurang bawah, Xiao Yan yang lebih tua mengangguk berat, tetapi dia dan Raja Kegelapan langsung melancarkan serangan tanpa berbalik, dan menjadi terjerat dengan putra manusia dan dewa. Namun, dengan kekuatan Raja Kegelapan saat ini dan Penatua Agung Xiao Yan, saya khawatir mereka tidak akan mampu mengatasi para dewa yang telah mencapai tingkat setengah dewa. Di sini, itu masih jalan buntu. Satu-satunya cara untuk memecahkan permainan adalah orang yang turun ke jurang tak berujung setan di kedalaman. Berdiri di dinding gelap di kejauhan, ada banyak pria kuat dari aliansi api tak berujung, tetapi pikiran mereka perlahan melewati dinding gelap dan melihat lokasi kota gelap di belakang. Energi surga dan bumi, tatanan spasial benar-benar tidak teratur, seolah-olah ada tempat tinggal dewa yang nyata. Konfrontasi sengit jauh lebih kuat daripada putra Tuhan. Situasi di seluruh medan perang menjadi tegang lagi, tapi Demon Abyss di bawah mengabaikan getaran, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya menyusut dan menyatu dalam sekejap, mengalir ke tubuh Xiao Yan. Bisakah kita membunuhnya? Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tubuhnya mendekati iblis Xiao Yan di bawah, tetapi sayap malaikat-malaikat Beilin bergetar hebat. Puff, dong, dong. Ares tidak menjawab, tetapi matanya yang indah terkunci erat pada bayangan iblis perkasa di bawah. Suara detak jantung yang berdetak di sekitar iblis Xiao Yan sangat keras, tampaknya dengan penobatan jubah iblis, energi hijau tua menyebar ke tubuh yang meleleh. Dada, kepala, wajah, di mana kekuatan iblis hijau tua penuh, daging dan darah yang telah berubah menjadi debu, terlahir kembali dalam sikap baru, dan datang ke sini dengan aura kejahatan yang tak tertandingi. Iblis tidak menyerah, nyala api tidak mati, dan lunas tidak mati. Pada saat ini, napas dan vitalitas Xiao Yan tiba-tiba menyala kembali. Pergi. Setelah beberapa saat, kedua malaikat agung itu berhasil mencapai udara dari jurang iblis, merasakan bahwa kekuatan iblis di bawah tampaknya menahan dan menolak kejatuhan mereka, dan semua emosi di wajah Ares menghilang seketika. Ya, Beilin menggigit bibir dan giginya, dan mereka satu demi satu dengan Ares, yang tampaknya membentuk suatu tatanan yang indah. Malaikat bernyanyi. Suara bernada tinggi yang paling saleh dan suci di hati keduanya, seperti fajar yang menembus kegelapan, bangkit dari jurang iblis. 10 sayap malaikat ungu yang mempesona di tubuh yang halus tiba-tiba jatuh dari belakang mereka,
meneteskan darah, menyebabkan seluruh tubuh bergetar sedikit. Sebanyak 20 sayap malaikat ungu baru saja jatuh, dan napas kedua malaikat itu menjadi lemah dalam sekejap, namun, ketika mantra malaikat dilantunkan di mulut mereka, sayap malaikat muncul di jurang iblis, membentuk yang indah dan indah, garis yang indah Sanctuary of Angels yang megah. Di tempat suci, itu seperti belenggu, seperti sangkar, seperti makhluk pembunuh dewa yang dipelihara dengan hati-hati oleh kediaman dewa sejati, mekar dengan nafas suci yang dapat melenyapkan segalanya. Iblis, biarkan ini berakhir di sini. Melihat penampilan suaka malaikat bersayap 20, Ares tiba-tiba tertawa, dan senyum itu penuh dengan keanehan dan ketakutan yang tak ada habisnya. Segera, suaka malaikat yang dibangun oleh 20 sayap malaikat perlahan-lahan jatuh, dan bulu suci putih yang tak terhitung menyebar, menyebabkan seluruh jurang iblis menjadi benar-benar bergejolak. Teknik nyanyian malaikat ini, yang hampir mencapai lingkup sebenarnya dari seni ilahi, sekali lagi mengambil sikap baru dan membantai iblis Xiao Yan di bawah. Itu masih seperti altar malaikat asli, dengan cobaan dan sanksi yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan seperti itu membuatnya tidak mungkin untuk dipertahankan. Dong dong dong. Kekosongan terdistorsi di sekitar tubuh iblis Xiao Yan mulai mengeras. Sepertinya dia merasakan ancaman nyata dari serangan ini. Jantungnya berdetak lebih cepat, dan suhu di seluruh jurang iblis tiba-tiba naik tajam. Bagaimana ini? Di kejauhan, Kailin, Yun Yun dan yang lainnya semua menyebutkan hati mereka di tenggorokan mereka, dan segera melihat tempat perlindungan yang indah di bawah yang cukup untuk memusnahkan segalanya, dan tiba-tiba ada kecemerlangan yang lebih menyilaukan, menutupinya. Hijau tua, oranye emas, ungu, merah muda. 10 mata yang sama sekali berbeda melintas di sisi iblis Xiao Yan pada saat yang sama, bergantian, bertemu, dan kemudian benar-benar meleleh pada saat tertentu, memberkati jubah iblis di belakang. Di seluruh jurang iblis, kelompok gunung jiwa yang luar biasa dan megah tiba-tiba muncul, dan segera berkumpul bersama untuk membentuk tren yang mengguncang langit. Bahkan ada api suci tak berujung yang memuntahkan darinya, dan api suci sangat ganas, dan seluruh jurang iblis sangat mengejutkan. Di ujung pegunungan jiwa, tiba-tiba ada makhluk jahat yang diselimuti cahaya hijau gelap, bermandikan api yang sangat jahat dan suci ini, dan vitalitas menjadi kuat sejak saat bahaya. Soul Mountain dan Angel Sanctuary bertabrakan, tanpa fluktuasi energi apapun. Mereka ditarik ke dalam jurang iblis oleh sepasang tangan yang tak terhitung jumlahnya ditutupi dengan pola iblis pola api suci. Tidak mustahil. Bagaimana mungkin ada orang yang selamat dari ujian gereja malaikat? Melihat sosok di depannya yang berdiri di gunung jiwa tempat api suci iblis bertemu dengan jiwa, sosok yang telah lama dilubangi sekarang perlahan melonjak, dan pikiran malaikat tertinggi Ares kosong. Efektivitas tempur kerajaan malaikat lemah, tetapi setelah malaikat pembantai mengambil alih tahta, malaikat penghakiman, yang juga merupakan salah satu dari 5 malaikat dominan, diam-diam pergi ke penjara penindas iblis pertama untuk menyelamatkan Ratu Malaikat, dan dengan mudah dihapus keluar olehnya. Dia dan Beilin telah bersumpah perbuatan suci malaikat, selamanya setia kepada malaikat pembantai, jadi keduanya melahap dan menyerap kekuatan malaikat penghakiman masing-masing, dan kekuatan mereka mencapai tingkat ke-9 sebagai hal yang biasa, sehingga puncak level sudah cukup untuk membantu Slaughter Angel benar-benar stabil. Suara-suara yang berlawanan di kerajaan malaikat. Ini adalah sumber kekuatan mereka. 3 malaikat dominan yang tersisa sebagian besar netral dan tidak memiliki kekuatan tempur puncak. Seiring waktu, status keluarga kerajaan-kerajaan malaikat telah ditekan oleh mereka. Setan Xiao Yan, yang terlahir kembali dalam bentuk baru, di wajahnya yang dingin, pola suci dan pola iblis berpadu sempurna, penuh kesombongan tanpa akhir, dan rambut serta pori-pori hijau tua mengandung sumber daya yang tak habis-habisnya dan tak habis-habisnya, kekuatan besar kelelahan seperti tiran setan yang telah memerintah berabad-abad, sombong dan menghina semua makhluk hidup. Senyum seram dan berbulu tiba-tiba menggantung dari sudut mulutnya, dan jubah iblis di belakangnya bahkan memancarkan cahaya magis surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, yang membuat sosoknya luar biasa kuat. Kekuatan besar itu tampaknya secara samar-samar mencapai peringkat 9 reinkarnasi, atau puncak dari peringkat 9 reinkarnasi. Hari ini, dia mungkin bukan Xiao Yan yang sederhana, tetapi Raja Iblis dengan darah paling murni antara langit dan bumi, cukup untuk memiliki kekuatan untuk bersaing secara langsung, dan bahkan membunuh Ares dan yang lainnya. Kelahiran kembali dalam kehancuran,
kehancuran dalam kelahiran kembali. Ini adalah kekuatan yang menakjubkan. Setan Xiaoyan masih menginjak pegunungan jiwa yang tak terhitung jumlahnya, sedikit mengulurkan telapak tangannya, merasakan kekuatan dominasi yang telah lama hilang, senyumnya menjadi semakin suram. Apakah ini satu-satunya iblis di dunia saat ini? Melihat sikap jahat dari iblis Xiaoyan, Ares masih mencoba yang terbaik untuk mempertahankan sikap elegan, meskipun dia tahu bahwa situasinya sudah berakhir sekarang. Saat berikutnya, tubuh iblis Xiaoyan menghilang di atas gunung jiwa, seolah-olah bergabung dengan jurang iblis yang gelap ini. Dalam sekejap mata, dia muncul di samping Ares tanpa sadar, dan suara jahat itu membuat suara Ares di sampingnya. Rambut dingin tidak bisa membantu tetapi berdiri tegak. Pada saat itu, kekuatan malaikat di dalam tubuh dipadatkan dalam sekejap, dan tidak mungkin untuk memicu perlawanan apapun. Ledakan. Tidak perlu desakan sama sekali, seolah-olah kekuatan malaikat dan kekuatan iblis adalah musuh dari generasi ke generasi, dan mereka tidak bisa tidak meledak ke langit begitu mereka menyentuhnya. Kekuatan iblis yang tak ada habisnya dalam tubuh bergoyang, langsung menghancurkan tubuh kedua malaikat itu berkeping-keping, sekarat. Tanpa sayap malaikat, kekuatan mereka telah anjlok, dan mereka rentan terhadap Xiaoyan, yang kini terlahir kembali sebagai yang terkuat. Hanya dengan pukulan sesederhana itu, Ares tahu jarak antara dirinya dan iblis Xiaoyan. Bahkan di masa jayanya, dia tidak bisa bersaing dengannya. Iblis ini memiliki kekuatan aneh yang mampu secara langsung melawan kekuatan suci para malaikat. Dia tidak hanya memiliki kekuatan iblis paling misterius di dunia, tetapi dia juga menggabungkan api suci dengan sempurna. Roh-roh jahat hari ini dan menakjubkan, setan, jika tidak terhapus tepat waktu, saya khawatir itu akan membawa bencana yang tak terhitung jumlahnya ke dunia ini. Di samping, sikap Beilin adalah kebalikan dari Ares. Mata Beilin tidak bisa lepas dari iblis Xiaoyan. Setiap kali jantungnya berdetak, itu akan membuat jantungnya bergetar. Kulit, daging, dan darah yang terakhir masih utuh, dan bahkan kekuatannya telah tumbuh ke tingkat yang mengerikan. Itu terlalu kuat, sangat kuat sehingga menumbangkan kognisi mereka, dan mereka berdua tidak bisa bersaing. Kekuatan iblis, itu sangat bagus. Tapi apakah kamu berani membunuhku? Kursi ini adalah kepala malaikat agung di bawah mahkota malaikat pembantai di kerajaan malaikat. Jika aku mati, bagaimana aliansi api tak terbatas bisa menahan amarah mahkota pembantaian? Hanya jika aku masih hidup, bisakah kamu Endless Flame Alliance terus hidup seperti ini? Hahaha, meskipun iblis Xiaoyan menunjukkan kekuatan yang bersinar seperti itu, Ares masih menggunakan kata-kata seperti itu untuk menusuk Xiaoyan. Jika dia mundur, dia akan dibebaskan. Jika dia acuh tak acuh, dengan kejatuhannya sendiri, Slaughter Angel memiliki kualifikasi yang lebih cocok untuk melenyapkan Endless Flame Alliance. Tidak peduli apa hasilnya, dia ditakdirkan untuk menjadi pihak yang menang, dan kematiannya, Ratu Malaikat yang dikendalikan oleh Malaikat Pembunuh, dan sihir kebangkitan akan ditambahkan di masa depan, dia masih akan dilahirkan kembali. Ikan mati dan jaringnya putus. Iblis ini masih terlalu muda, dan tatanan dunia ini tidak bisa lepas dari kemerdekaan kerajaan malaikat. Kamu benar. Di hadapan kata-kata gila Ares, kekuatan iblis yang brilian dari iblis Xiaoyan mendidih, seperti nyala api lava yang mengepul, tiba-tiba menelan satu-satunya kekuatan malaikat yang tersisa di tubuh Ares. Kemudian lengan yang ditutupi dengan pola iblis perlahan-lahan membelai wajah putih mulus Ares, dan perlahan-lahan terlepas dari leher batu gioknya. Telapak tangannya mencubit leher batu giok yang terakhir, dan sudut mulutnya mulai memiliki senyum bengkok muncul, mengerahkan sedikit kekuatan, seolah-olah menarik sesuatu. Untuk sesaat, ketakutan menyebar di benak Ares, dan dia hanya merasa bahwa satu-satunya kekuatan malaikat yang tersisa di tubuhnya tidak dapat menimbulkan badai. Pada saat ini, dia hanya bisa membiarkan pihak lain mencabik-cabiknya. Pada sambungan antara kepala dan tubuh, leher dan leher tiba-tiba merasakan sakit yang menembus jauh ke dalam sumsum tulang, dan kemudian secara bertahap dipisahkan dan ditarik oleh tangan iblis. Dengan jiwa dan kesadaran Ares, malaikat agung yang dulu bangga dengan segalanya mengerti bahwa bayang-bayang kematian begitu dekat. Dengan suara berderit, seluruh kepala dan tubuh seperti simpul, dan tiba-tiba ditarik dan dicabik-cabik berkali-kali oleh iblis gila ini, dan kemudian dalam putaran tertentu, suara renyah muncul, benar-benar terpisah, hancur, dan berubah menjadi dua setengah, darah malaikat yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan.
Tubuh dan kepala baru saja berubah menjadi dua bagian, semua kekuatan dan aura Ares dengan cepat memudar seperti air pasang, dan sebelum iblis Xiaoyan bisa bergerak, jubah iblis di belakangnya membentangkan bayangan suram yang tak berujung, seperti iblis serakah. Cepat melahap tubuh Ares sepenuhnya. Dalam waktu kurang dari 100 napas, Ares benar-benar jatuh di sini, dan tidak ada fluktuasi perjuangan sama sekali. Gollum, mati, mati. Di kejauhan, Wang Xianxuanzun, yang memimpin aliansi antara kerajaan malaikat dan pusat dunia manusia, melihat nafas Ares yang menghilang seketika di jurang iblis di bawah, dan pupil matanya dipenuhi dengan tatapan takjub yang unik. Sekuat kekuatan tingkat menengah dari peringkat 9 reinkarnasi, dan bahkan dengan mengorbankan sayap malaikat, itu sebenarnya tidak dapat menyebabkan kerusakan pada iblis ini. Pada saat jubah iblis melahap tubuh Ares, seekor serangga putih susu perlahan merangkak keluar dari tengah kepalanya, dan segera muncul di hadapan iblis Xiaoyan. Sedikit menggeliat dan memanjat kehampaan, sepertinya ada banyak fragmen memori yang muncul darinya. Jelas semuanya ditujukan pada memori dan semangat Ares. Murid rohani, ternyata kamu, semuanya adalah pion di bawah malaikat pembantaian. Melihat adegan ini, iblis Xiaoyan tersenyum. Xiaoyan, lepaskan aku. Aku bisa memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui tentang Raja Petir, membunuh para malaikat, termasuk kerajaan para malaikat. Selama kamu membiarkan aku pergi. Melihat Ares jatuh ke tangan iblis Xiaoyan dengan begitu mudah, semangat Beilein hampir runtuh, tubuhnya gemetar, dan dia berkata memohon belas kasihan. Permusuhan klan Xiao harus berakhir dengan darah. Dengan lembut memusnahkan cacing murid roh, dan kemudian iblis Xiaoyan sekali lagi merentangkan cakar kematian ke arah Beilein. Dalam sekejap mata, Beilein juga berada di tempat yang berbeda, benar-benar berubah menjadi makanan jubah iblis. Kedua malaikat agung itu pengecut di bawah iblis saat ini Xiaoyan. Jika ini terus berlanjut, kita pasti akan kalah. Di atas langit, pria yang marah, putra dewa menyerang dengan ganas. Begitu dia bergerak, itu mengguncang langit, dan bahkan kekosongan redup yang tak terhitung jumlahnya runtuh dengan mudah. Dua sosok Raja Kegelapan dan Xiaoyan terus-menerus dikalahkan oleh serangannya, wajah menjadi lebih dan lebih suram. Kamu bawa kelompok orang ini dan pergi ke dunia bawah untuk berlindung dulu. Ini, aku akan menghentikannya. Raja Kegelapan sedikit menghilangkan kekuatan hitam dan putih di tubuhnya, dan kemudian menghela nafas berat, merebut. Tanpa restu kekuatan jubah iblis, dan terinfeksi oleh kekuatan hitam putih yang mengandung aura setengah dewa ini, bahkan Raja Kegelapan pun menjadi gelap. Kamu tidak bisa menanganinya. Sebagai tetua klan Xiao, bagaimana aku bisa membiarkan orang-orangku dari klan Xiao mengabaikanku? Menghadapi kata-kata tegas dari Raja Kegelapan, tetua Xiaoyan langsung menegurnya dengan wajah datar. Jangan khawatir. Lagi pula, raja ini adalah salah satu penguasa dunia bawah, dan dia tidak bisa mati dalam waktu singkat. Suara Raja Gelap Senran penuh dengan makna jahat yang tak ada habisnya, membuat orang bergidik, dan napas gelap yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi menyebar seperti air pasang. Susu, mati, yin dan yang berlawanan arah. Suara tawa ringan perlahan keluar dari wajah putra para dewa, dan segera mengangkat tangannya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Warna hitam dan putih dari berbagai warna di tangan dengan cepat menyatu, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi bulan hitam dan putih yang aneh, bercokol di langit. Ayo pergi, Xian Bora Bo1X. Kegelisahan di hati Raja Kegelapan meluas dengan cepat, kekuatan iblis yang lemah dan kekuatan gelap yang kuat di seluruh tubuhnya tanpa syarat keluar, dan segera membentuk jaring setinggi langit di langit ini, mencoba mengulur waktu untuk semua orang di belakangnya, dan kemudian tiba-tiba berbalik, dia meraung pada Penatua Agung di belakangnya. Intensitas serangan semacam ini sudah melampaui puncak reinkarnasi 9 kali lipat yang bisa dilawan. Itu sudah terlambat. Mata tetua pertama Xiaoyan berkedip dengan napas dingin, dan dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kecepatan gerakan mereka secara alami tidak secepat serangan anak Tuhan, dan ada banyak pembangkit tenaga listrik dari Endless Flame Alliance di belakang mereka. Serangan ini harus dilawan. Berdengung, bulan sabit hitam dan putih terbentuk sedikit, dan kekuatan yin dan yang memancar darinya. Selama getaran di kehampaan, kekuatan yang meluap itu berubah menjadi bila energi tajam yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka memimpin dalam bersiul di dua mereka. Naungan matahari, jadilah agung.
Di mana bila ki energi yin dan yang lewat, bahkan kekosongan terkoyak seketika, kekuatan para dewa yang terkandung di setiap bilah ki mungkin cukup untuk menyetujui segala sesuatu di dunia ini. Jatuh untukku. Bilah yin dan yang ki yang tak terhitung jumlahnya jatuh lebih dulu, dan segera diikuti oleh bulan sabit yang aneh seperti bintang jatuh. Melihat pekerjaan yang begitu membanggakan, rambut hitam ramping putra para dewa perlahan berkibar. Tampaknya saat berikutnya, dua pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi tingkat 9 puncak di depannya akan sepenuhnya terkubur di sini. Di bawah serangan ganda dari Yin Yang Kiblet dan bulan sabit yang mengerikan, keduanya akan hancur total, tanpa meninggalkan tulang. Bang! Cahaya dingin di mata mereka berdua sedikit berkedip, dan tepat di atas kepalan tangan mereka, kekuatan destruktif dari puncak tingkat reinkarnasi tetap ada, dan mereka tiba-tiba merobek kehampaan gelap dan memukulnya. Ledakan. Suara menusuk dari senjata tajam logam menyebar seperti riak, dan kekosongan terkoyak oleh pedang yin dan yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan, bahkan pukulan mengerikan yang Raja Kegelapan dan keduanya coba lepaskan adalah senyum cepat, tubuhnya sedikit gemetar, dan dia melangkah mundur. Tetua Agung dan Raja Kegelapan hampir melakukan yang terbaik, tetapi sebelum bulan sabit yang aneh datang, hanya bilah yin dan yang ki yang aneh itu menembus semua pertahanan mereka dari udara tipis, dan segera menyerang titik vital mereka dengan postur yang kuat. Disingkirkan. Pangkat setengah dewa benar-benar eksistensi yang kuat dan menyesakkan. Namun, pada saat bila energi mematahkan serangan tangan besi keduanya tanpa peringatan, mencoba menyentuh kulit keduanya untuk menghancurkan sumbernya, lingkaran hijau gelap tiba-tiba berdesir dari kekosongan di bawah mereka berdua. Lingkaran hijau gelap baru saja meledak, dan tiba-tiba berubah menjadi binatang buas yang serakah. Mulut yang menyeramkan keluar dari lingkaran hijau tua, menggigit bilah yin dan yang ki tanpa ragu-ragu, tajam dan tajam. Suara keras menyapu. Bilah yin dan yang ki terganggu, digigit, dan hancur dalam sekejap, hanya menyisakan putaran meniskus mengerikan yang penuh dengan kekuatan setengah dewa. Astaga, serangannya mengerikan. Mata pria atas sedikit berkerut, dan dia dapat dengan jelas merasakan energi yang terkandung dalam lingkaran hijau gelap ini, yang telah jauh melampaui Raja Kegelapan dan Xiao Yan saat ini. Itu adalah puncak sebenarnya dari peringkat 9 reinkarnasi, tahap selanjutnya. Mendekati akhir siklus. Tapi begitu kuat, bagaimana Anda bisa melawan diri sendiri? Bulan sabit yang mengerikan jatuh dari udara tipis, dan kekuatan hitam dan putih yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi semburan, membanjiri Raja Kegelapan dan keduanya seperti banjir binatang buas. Perpaduan hitam dan putih, kekuatan penghancur yang terkandung di dalamnya luar biasa kuat, dan tampaknya berada di atas bagian langit dan bumi ini. Pada saat menghadapi semburan hitam dan putih seperti itu, Raja Kegelapan dan Xiao Yan merasakan sedikit kejutan di tubuh mereka, sepertinya mereka tidak dapat menahan perasaan tidak berartinya mereka sendiri ketika menghadapi kekuatan semacam ini. Tepat ketika semua orang terkejut, mereka melihat bayangan jahat hijau tua dan megah meledak dari jurang iblis yang tak berujung di bawah, membawa energi iblis yang tak terhitung jumlahnya yang menyesakkan di sekitarnya, tiba-tiba menembus kehampaan, dan akhirnya menabraknya. Di atas semburan hitam dan putih. Ledakan. Mata yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menegang, dan dua serangan menghancurkan kehampaan dan bertabrakan satu sama lain. Gelombang kejut destruktif yang tak terlukiskan beriak, dan seluruh kekosongan memicu badai energi destruktif yang tak terhitung jumlahnya. Dampak dari dampak belum sepenuhnya berakhir, dan pernapasan semua orang menjadi cepat, dan mata mereka hanya terfokus pada ledakan inti, di mana tampaknya ada roh jahat yang tak terhapuskan. Kekuatan seorang setengah dewa, ini benar-benar luar biasa. Ketika Yubo yang meledak perlahan memudar, bayangan iblis yang diberkati dengan 10 warna berjongkok di langit, dengan senyum keterlaluan dan gila melintas di mata merahnya. Warna mengejutkan berangsur-angsur keluar dari wajah Ren Senzi dan yang lainnya. Orang ini benar-benar bisa mencegat serangannya sendiri. Bagaimana bisa puncak peringkat reinkarnasi 9 kali lipat saja menahan kekuatan para dewa? Bocah bau, itu tidak mengecewakanku. Melihat sosok yang diselimuti pola iblis, Raja Kegelapan dengan paksa menstabilkan kelemahan di tubuhnya, dan jelas ada nada mendesak dalam suaranya, dan kelegaan. Yah, itu berhasil. Situasi masih belum optimis. Kekuatan iblis-iblis Xiao Yan menjadi semakin suram dan dingin, berdiri di samping kedua pria kuat itu,
semua warna kecemerlangan melintas di matanya, dan dia selalu memperhatikan putra para dewa di sampingnya, dan berkata dengan ringan. Wakil Tuan Dunia, melihat formasi pihak lain, Wang Xianxuanzun juga datang ke sisi Ren Senzi dengan wajah muram. Bertarung, matanya menatap diam-diam ke arah Raja Kegelapan dan yang lainnya, dan kemudian putra dewa berbicara dengan ringan. Pemimpin yakinlah, prajurit udang dan jenderal kepiting ini, saya cukup menunggu. Pembangkit tenaga aliansi api tak berujung di belakangnya memandang iblis Xiaoyan yang berada dalam keadaan bercahaya, dan langsung tertawa terbahak-bahak. Segera, semua orang mencoba yang terbaik. Di bawah kepemimpinan Yao Ji, Raja Binatang Buas dan lainnya, mereka menghadapi Wang Xianxuan. Zunji dan pasukan koalisi bertempur dan pergi. Sekarang, dalam pertempuran antara pasukan koalisi dari kedua belah pihak, aliansi api tak berujung memiliki momentum yang tidak jelas untuk menstabilkan kepalanya.